Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan kami tim Guru Informatika SMP Negeri 2 Kota Blitar. Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita dalam mata pelajaran informatika. Hari ini kita akan belajar tentang konsep mata pelajaran informatika, prinsip belajar informatika, tahapan pembelajaran informatika, aktivitas pembelajaran informatika, materi informatika kelas 7, dan profil pelajar Pancasila. Kita mulai bahasan kita yang pertama tentang konsep mata pelajaran informatika. Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural, dunia dan alam sekitar kita yang asli, maupun artifisial, dunia maya atau dunia digital yang diciptakan oleh manusia. Informatika juga berkaitan dengan studi pengembangan dan implementasi dari sistem komputer, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan yang didasari pada pemahaman dunia nyata dan dunia artifisial tersebut. Selanjutnya prinsip belajar informatika yang pertama, informatika didasari pemikiran komputasional atau computational thinking sebagai landasan berpikir. Berpikir merupakan elemen paling penting dalam belajar. Informatika bukan hanya memakai gawai atau komputer, tetapi juga memakai aplikasi, perangkat lunak, dan memahami sistem komputasi. Informatika merupakan salah satu cabang ilmu seperti halnya matematika, biologi, dan ekonomi. Informatika terdiri atas konsep keilmuan dan praktik dikemas dalam aktivitas pembelajaran yang diharapkan akan menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan berkesan untuk kemudian dapat diterapkan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, prinsip informatika merupakan ilmu yang berinteraksi dengan semua bidang lain. Oleh sebab itu, setelah belajar informatika, kalian perlu memikirkan apa kaitannya dengan mata pelajaran dan bidang lain. Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran informatika? Apa yang dapat membantu kalian untuk memahami mata pelajaran lain lebih baik dari sebelumnya? Apa yang dapat kalian terapkan untuk menyelesaikan persoalan yang kalian hadapi dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pembelajaran informatika akan mendidik kalian suatu hari menjadi pencipta ide, karya digital kreatif, aplikasi, atau sistem komputasi di dunia digital, bukan hanya sebagai pengguna teknologi atau konsumen produk saja. Pembelajaran informatika dilakukan sebagai kelanjutan pembelajaran sebelumnya untuk pendalaman konsep informatika dan pembentukan keterampilan dan pembentukan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Tahapan pembelajaran informatika ada 4. Yang pertama, tujuan pembelajaran berisi kompetensi yang harus kalian capai pada setiap babnya. Kemudian pertanyaan pemantik, berisi pertanyaan yang akan memantik kalian untuk berpikir tentang konsep yang akan kalian pelajari. Peta konsep berisi gambaran umum atau abstraksi dari konsep yang akan kalian pelajari. Dan yang terakhir, apersepsi, yaitu cerita awal atau kegiatan yang diberikan kepada kalian untuk mendekatkan pada konsep yang akan kalian pelajari. Berikutnya aktivitas pembelajaran informatika. Yang pertama, ayo lakukan. Di sini kalian diminta untuk melakukan aktivitas pembelajaran seperti membuat program, menelaah, bereksperimen, dan yang lain-lain. Berikutnya, ayo berlatih. Nah, di sini aktivitas pembelajarannya membuat kalian berpikir secara komputasional. Kalian diharapkan berlatih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan efisien. Ayo eksplorasi. Nah, di sini aktivitas eksplorasi pada perkakas yang telah ditentukan. Kalian diharapkan bereksplorasi untuk dapat memahami dan menggunakan perkakas tersebut dengan efektif dan efisien. Ayo renungkan. Nah, di sini kalian diminta untuk merenung, merefleksikan pelajaran informatika yang telah kalian pelajari, mana yang mudah, mana yang sulit. Ayo bermain. Nah, selain belajar kita juga akan bermain untuk memahami konsep yang diajarkan pada bab-bab tertentu. Ayo kerjakan. Nah, di sini kalian mengerjakan tugas untuk mengasah pemahaman kalian atas konsep yang telah diajarkan. Ayo berpikir sejenak, merupakan aktivitas untuk menyelesaikan soal kecil dengan berpikir setelah menggunakan perkakas. Yuk berhenti memakai tool dan berpikir sejenak. Nah, di sini kalian diminta untuk berhenti menggunakan perkakas, kemudian diminta merenungkan apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang belum kalian lakukan. Berikutnya, uji kompetensi. Nah, di sini kalian akan diberikan soal-soal untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian akan sebuah materi.
Berikutnya refleksi, yaitu kegiatan untuk merenung apa yang kalian pelajari, bagaimana proses pembelajarannya, dan bagaimana umpan balik kalian. Apa bagian mana yang paling mudah dipelajari dan bagian mana yang paling sulit dipelajari. Pengayaan dan ingin tahu. Nah, jika kalian tertarik untuk mempelajari sebuah materi, misalkan pada saat sistem komputer, kalian lebih tertarik, maka kalian bisa mempelajarinya secara lebih mendalam. Baik anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya tentang materi informatika di kelas 7. Yang pertama ada berpikir komputasional atau disingkat BK. Dalam materi ini, kalian akan belajar menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, atau ilmu sosial. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Dalam bagian ini, kalian akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel, surat elektronik, menggunakan perambah untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam sebuah folder. Berikutnya, sistem komputer atau SK. Nah, di sini kalian akan mempelajari definisi komputer itu apa, komputasi itu apa, sistem komputer itu bagaimana. Nah, bagian-bagian utama komputer apa saja fungsinya. Nah, kemudian analisis data atau AD. Nah, di sini kalian akan belajar tentang bagaimana mengelola dan menyajikan sebuah data. Selanjutnya algoritma dan pemrograman atau AP. Nah, di materi ini kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual. Blok visual yang kita gunakan adalah Scratch untuk menghasilkan suatu karya kreatif. Kalau kelas 7 itu karya kreatifnya berupa game online. Berikutnya dampak sosial informatika atau DSI. Nah, di sini kalian akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif dari TIK. Berikutnya yang terakhir adalah praktik lintas bidang. Di sini setelah kalian mempelajari materi-materi di atas tadi, kalian akan belajar bekerja sama untuk membuat sebuah karya. Baik anak-anak, yang terakhir, apa kaitannya informatika dengan profil pelajar Pancasila? Nah, untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, kalian perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik untuk menumbuhkan karakter yang baik. Nah, untuk itu nanti informatika membantu kalian untuk mempelajari dunia nyata dan dunia digital. Bagaimana kalian berinteraksi di dunia digital supaya kalian tidak terkena undang-undang ITE. Nah, karakter yang baik tadi dicerminkan sebagai profil pelajar Pancasila yang ciri-cirinya diantaranya yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu materi kita hari ini. Selanjutnya, tak kenal maka tak sayang. Pada 1 tahun ke depan, kalian akan belajar informatika dengan 2 tim pengajar dari SMP 2 Blitar. Yang pertama, Ibu sendiri, Ibu Sri Rezeki, akan mengajar di kelas 7A, 7B, 7T, 7D, dan 7F. Sementara Ibu Weni Afrilianingtas akan mengajar di kelas 7G, 7H, dan 7I. Selamat bergabung bersama kami. Semoga ilmu yang kalian dapatkan berkah. Akhirnya Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.